Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Selamat malam saya ucapkan kepada para narasumber. Assalamualaikum Prof. Hamka Haq merupakan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia. Kemudian ada Pak Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI Bang Fadlizon. Sehat Bang Fadlizon? Kemudian ada Komisaris Pelindo 1 Ibu Irma Suryani. Assalamualaikum Bu Irma, sehat? Ibu Irma. Kita berbicara mengenai tema yang menjadi viral akhir-akhir ini, yakni stempel radikal ulama dicekal. Anda ingat beberapa waktu yang lalu ketika PT Pelni membatalkan sebuah acara ceramah saat kajian bulan suci Ramadan. Ada sederet nama yang sudah dipublish, yang sudah diblast ke masyarakat, nama-nama penceramahnya. Tapi berujung pada penonaktifan salah satu pejabat di Pelni. Pejabat yang dinonaktifkan ini memiliki posisi yang strategis. Pak Kiai Holil, saya mau langsung tanya, karena nama Pak Kiai Holil ini masuk dalam deretan penceramah yang harusnya mengisi kajian Ramadan di PT Pelni. Seperti apa itu ceritanya Pak Kiai? Ya, saya tidak. Boleh gunakan mic-nya Pak Kiai? Makasih. Sebenarnya saya nggak tahu masalahnya apa. Yang jelas saya dari sebulan yang lalu sebelumnya sudah dihubungi untuk mengisi acara ketepatan daring, ya waktunya cocok saya iakan. Dan saya tidak hanya sekali dua kali ngisi di PT Pelni itu, apakah itu khutbah atau kajian atau hari besar keislaman. Yang menghubungi ini atas nama PT Pelni-nya atau personal individu pejabat di PT Pelni-nya? Ya memang bagian takmirnya ya, bagian keagamaannya di sana. Tapi sebelum itu memang sempat viral gambar-gambar yang ada nama saya, ada beberapa nama yang lain. Kemudian karena surat pembatalannya tidak ada alasannya, saya juga nanya-nanya, kenapa nih? Biasanya kan karena ada sesuatu. Nah ternyata memang saya mendapat informasi di dalam, ini karena sudah terlanjur viral dan di media itu disorot, bikin gaduh, maka seluruh nama yang ada di flyer itu dibatalkan semua. Untuk menghilangkan kegaduhan, karena nanti tidak nyaman di bulan Ramadan, masih gaduh. Jadi semua dibatalkan orang-orangnya itu, tapi pengajiannya tetap ada. Keriuhan yang Pak Kiai tangkap itu keriuhan soal apa? Karena di awal yang viral itu adalah stempel kata radikal, itu yang menyebar di masyarakat Pak Kiai. Sebelumnya kan begini, jadi kalau saya sebagai ketua di MUI itu sudah bisa menangkap di masyarakat. Satu kelompok itu tidak suka dengan kelompok yang lain. Termasuk kelompok yang membid'ahkan dengan kelompok yang dianggap ahli bid'ah. Ketika kelompok yang biasa menyalahkan orang lain itu muncul bicara di instansi pemerintah termasuk BUMN itu biasa disoroti oleh media sosial. Masa BUMN masih ngundang orang begini, orang yang ya dianggap ini nyalah-nyalin orang lain, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mungkin bisa nyalah-nyalin pemerintah sementara dia ngisi di lembaga pemerintah. Nah kira-kira begitulah yang bisa saya tangkap dari medsos itu. Kemudian reaksi dari Pelni langsung semua yang ada di situ delete semua, termasuk dibatalkannya, termasuk saya. Nah, kemudian ya saya bertanya, kalau saya ketua MUI, pimpinan membidangi dakwah dan ukhuwah, saya dianggap radikal. Wah, saya kok bisa lolos jadi ketua MUI kan gitu. Nah, kira-kira. Nah, akhirnya ada telepon ke saya menyatakan saya tidak mendelete kiai, tapi saya ingin semua ini biar menghilangkan gaduh. Akhirnya ada beberapa orang yang kontak saya, bahwa ada salah satu komisaris bertemu, ya bolehlah saya bilang gitu. Di situ saya menangkap beberapa hal, diantaranya yaitu menghilangkan kegaduhan. Tapi soal tweetnya dia radikal itu saya wallahu a'lam. Tapi dari pertemuan itu saya minta, saya tidak akan ngisi lagi di Pelni. Tapi saya sebagai ketua MUI minta seluruh narasumber Pelni atas seizin MUI. Dan dilakukan gantinya yang 4 di delete itu minta nama-nama dari MUI. Termasuk juga yang khutbah minta diverifikasi di MUI. Karena MUI punya standar da'i. Dari sekian banyak nama itu apakah sudah memiliki standar da'i yang terdaftar di MUI? Yang tersebar di brosur yang di Pelni itu? Adakah sertifikatnya Pak Kiai? Nggak ada. Dia nggak punya standar MUI. Kecuali Holil Nafis yang punya standar MUI. Dan kami yang standar gitu kan. Tapi terlanjur ikut dibatalkan juga Pak Kiai? Ya kami kan gini, yang terstandar di MUI tidak berarti orang itu dilarang. Mirip dengan dulu kita sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu awalnya sukarela saja. Artinya orang yang kepengen mendapatkan makanan, keyakinan bahwa makanan itu halal, kira-kira begitu. Nah sekarang juga begitu, karena banyak riuhnya para ustadz yang dianggap tidak kompeten macam-macam, MUI bikin standar.
sukarela silahkan yang mau yang ngikuti standar MUI, dan di situ ada fakta integritas. Karena begini masalahnya, beberapa kasus yang saya tangani sendiri ya, beberapa kasus itu ketika dia menyampaikan ceramahnya salah, termasuk juga nulis Al-Quran yang dulu di satu televisi swasta itu salah, yang disalahkan MUI. Padahal stasiun itu, lembaga itu tak pernah berkoordinasi dengan MUI mengundang penceramah. Tapi kan posisinya MUI tidak memaksa mereka. Enggak Kalau memaksa. ingin daftar, kalau ingin tersaring dalam sertifikasi, mereka harus datang ke MUI. Ya, kita bikin ada pelatihannya, ada standarnya tentang pemahaman keislamannya, pemahaman NKRI-nya, pemahaman juga sosialnya, kemudian ada fakta integritas. Anda mau bergabung dengan dakwah MUI, silahkan, semua terbuka. Tapi kalau tidak berarti Anda dilarang untuk dakwah. Karena di Indonesia kan nggak dibayar, beda dengan negara lain. Sang ustadz itu bisa diseleksi karena dibayar. Kita kan nggak masyarakat, kalau masyarakat mengundang ya mereka masyarakat yang bayar. Kalau di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei itu kan memang ustadznya tidak boleh ceramah kecuali yang mendapat sertifikat. Tapi posisinya semua perusahaan BUMN terserah apakah mau memilih ustadz tersebut sesuai dengan pandangan perusahaannya tanpa harus ada label sertifikasi dari MUI, Pak Kiai. Itu persis, tapi masalahnya begini, ketika mereka tidak ngerti bagian keagamaan, mana kelompok tertentu, mana yang kelompok ini, ketika menjadi viral dia bingung sendiri. Baru setelah ada masalah seperti PEL ini baru ke MUI. Sebelumnya kan tidak secara formal ke MUI. Tapi setelah ada masalah ternyata tenaga di mereka nggak bisa menyeleksi. Mana ustadz-ustadz itu yang memang kompeten, mana ustadz-ustadz sekarang sekedar ya dia itu entertain. Kadang-kadang juga ini menjadi kontroversi. Kalau kami menyampaikan ya silahkan teman-teman mengambil sendiri di lembaga itu atau di masjidnya. Tetapi kalau ada masalah jangan itu dibongkokkan ke MUI, karena MUI tidak bisa mengontrol. Anda mengundang juga nggak ada koordinasi, gimana masalahnya ditimpakan kepada MUI. Oleh karena itu dengan berbagai kasus yang saya alami 5 tahun terakhir, saya dulunya sebagai ketua komisi dakwah, maka punya inisiatif bukan sertifikasi. Berbeda dengan sertifikasi, tidak boleh ceramah kalau nggak punya sertifikat. Ini standarisasi. Jadi Anda mau bergabung di MUI dan MUI bertanggung jawab terhadap materi Anda dan perilaku Anda, artinya suatu saat bisa menarik sertifikatnya MUI atau standarnya MUI kalau dia tidak memenuhi dari fakta integritasnya. Berarti ketika di PT PEL ini menjadi gaduh karena ada cap tuduhan radikal terhadap sejumlah penceramah tersebut. Nah ini yang kata radikalnya ini yang menjadi rancu. Dan ini menjadi polemik baru. Pertama persoalan perseteruan antar kelompok ya. Dengan kelompok tertentu saya pikir itu biasa dinamika dalam diskusi. Tapi ketika muncul dari pejabatnya PEL ini bahwa ini adalah menghilangkan radikal. Nah kelompok radikal menjadi semat kepada orang yang tidak disetujui. Kalau dia dibilang radikal, saya tidak punya jejaknya. Tapi kalau penceramah ini menimbulkan kontroversial, saya punya datanya. Artinya seperti tradisi tertentu dianggap bid'ah, tradisi tertentu dianggap dianggap menyimpang. Padahal ini pada wilayah khilafiyah. Sehingga kelompok yang merasa dibid'ahkan di khilafiyah itu pasti dia menyorot. Dia kok di sana, pasti nanti yang diantem kelompok saya lagi gitu loh. Karena pada ceramahnya ceramah menghantam, bukan memberikan sebuah pencerahan, solusi. Kalau dia ada perbedaan diberilah beberapa view, beberapa perbedaan, silakan umat mengambilnya. Sama dengan saya sering menyampaikan pada teman-teman yang ngisi di televisi, hindari menyampaikan hal yang menjadi khilafiyah kalau durasinya tidak cukup untuk menjelaskan ke semuanya. Karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Berilah yang teman-teman itu adalah hal yang sejuk, hal yang nyaman. Kalau memang diskusi panjang harus waktu yang tak terbatas. Masalah kesalahpahaman itu Pak Kiai yang kadang diserap berbeda oleh masyarakat. Ibu Irma Suryani, pandangan Anda seperti apa? Sebagai komisaris Pelindo, Anda juga kami yakin di bulan suci Ramadan ini sering juga akan mengadakan kajian Ramadan. Bagaimana pandangan Anda mengenai stempel radikal kepada penceramah ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sepakat dengan Pak Ustadz kita, Ketua MUI kita yang tadi memberikan pencerahan begitu dalam ya, sehingga saya yakin informasi yang disampaikan Pak Kiai akan sampai ke publik dengan sangat baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak ada, PELNI tidak pernah menyatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut radikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, BUMN tidak pernah juga ya melarang pengajian dan memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid, itu juga tidak ada. Itu hoax dan bohong, itu fitnah. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi sekali lagi, BUMN di bawah Bapak Erick Thohir justru mengadakan kerjasama dengan MUI, dengan NU dan Muhammadiyah untuk melakukan kajian-kajian keagamaan, pengajian dan lain sebagainya.
Karena BUMN hari ini punya tagline akhlak itu. Dan Pak Erik memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk memperbaiki semua musola agar bisa dipergunakan oleh semua dari umat Islam yang menjadi pegawai di BUMN untuk bisa mendapatkan kajian-kajian Islam, kemudian pengajian-pengajian di setiap musola-musola BUMN. Artinya tidak ada larangan sama sekali, tapi kemarin Tidak berujung pernah penonaktifan, Ibu Irma, penonaktifan salah satu pejabat. Itu beda. Sebenarnya itu ada masalah internal, harus dibedakan. Jangan digoreng-goreng menjadi satu kasus, ya, menjadi satu kegaduhan-kegaduhan. Menurut saya itu nggak pantas, apalagi ini menjelang saat kita bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kalau ada permasalahan mestinya tabayun. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan hari ini dari beliau, dari Pak Ustadz. Pak Ustadz terima kasih banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan ya, bahwa sebenarnya radikalisme itu ada yang positif dan ada yang negatif juga gitu terhadap agama ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau dikatakan Pelni mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang kemarin itu radikal, itu sebenarnya nggak ada. Ya, ini sebenarnya miskomunikasi internal. Jadi begini, yang saya tahu, yang kami komunikasikan dengan sesama komisaris, bahwa ada miskomunikasi antara penyelenggara dengan direksi terkait nama-nama yang akan mengisi ceramah. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman yang menjadi penyelenggara ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi lebih dulu kepada direksi, sehingga kemudian tiba-tiba sudah diviralkan begitu Pak Ustadz. Nah akhirnya timbul masalah. Ini internal sebenarnya. Nah masalah yang menjadi salah adalah ketika itu diviralkan, gitu. Dan ada juga, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman komisaris ya, sebaiknya kita sebagai komisaris juga harus bersikap bijak. Ya, nggak boleh juga ngomong sembarangan ke publik sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan yang multitafsir akhirnya. Nah ini kan yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Tapi sederet nama ustadz tersebut artinya menurut Ibu Irma tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Meskipun mungkin tidak bersertifikasi MUI. Tadi kan sudah dijelaskan, di Indonesia kan tidak ada. Ya. MUI melakukan inventarisasi semua ustadz-ustadznya, kemudian diberikan pemahaman tentang NKRI, kemudian diberikan juga pengetahuan tambahan tentang agama yang menurut MUI itu memang harus disampaikan kepada publik. Menurut saya luar biasa dan itu harus disupport dan itu harus diketahui oleh publik gitu. Itu loh MUI yang sebenarnya gitu, ya. Dan kemudian tadi disampaikan juga bahwa ustadz-ustadz itu tidak dilarang untuk memberikan ceramah ke masyarakat. Karena namanya tergantung masyarakat yang akan membayar. Ibu Irma, kami yakin namanya masyarakat juga sudah tahu semuanya. Ada Subhan Bawazir, ada Ustadz Firnanda yang masuk dalam list tersebut. Kecuali kayak Holil Nafis dari MUI. Tapi nama-nama yang lain tersebut, apakah juga disoroti oleh PT Pelni? Tidak. Dianggap ada masalah atau apa? Tidak. Maka kemudian karena tidak ada koordinasi antara penyelenggara dan direksi, tiba-tiba dipublish, maka kemudian direksi minta semuanya dibatalkan dulu. Semuanya dibatalkan dulu, baru kemudian disusun kembali. Itu yang saya tahu. Oke. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Kementerian BUMN kepada Pelindo 1. Harus ada koordinasi yang efektif antara penyelenggara dengan direksi. Karena kami BUMN punya kerjasama, ya, punya komitmen terhadap NU dan Muhammadiyah Pak Ustadz untuk bisa mengisi seluruh ceramah-ceramah dan pengajian di BUMN. Jadi memang posisinya ada miskoordinasi, ya. Ada kesalahan ucapan dari salah satu komisaris independen di sana yang mengakibatkan kegaduhan tersebut. Sebenarnya narasi yang disampaikan ke publik itu kemungkinan keliru. Makanya saya bilang tadi narasi itu penting. Ya, narasi yang konstruktif itu penting. Oke, ada narasi yang dianggap kesalahpahaman di tengah publik. Nanti Bang Fadlizon kita minta tanggapannya. Prof. Hamka juga. Namun kita akan menuju ke segmen lebih dekat. Ini bersama dengan rekan saya, Maria Asegaf. Sesaat lagi akan hadir dari salah satu masjid Baitul Mukmin di kawasan Kemayoran, Jakarta. Tetaplah bersama kami hanya di Catatan Demokrasi.
Pemirsa Anda menyaksikan segmen lebih dekat bersama saya Maria Assegaf. Lagi-lagi saat ini ibadah Ramadan tahun ini terpaksa harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Namun ada yang berbeda, pemirsa, pada tahun ini pemerintah sudah mengizinkan kita semua untuk dapat melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid. Nah, kami tadi langsung mengecek langsung bagaimanakah prosesi sholat tarawih dan juga sholat wajib isya di salah satu masjid di pemukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Masjid Baitul Mukmin. Tadi kami melihat untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah antusiasme masyarakat yang telah 1 tahun lamanya menahan diri untuk dapat menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid. Kalau Anda juga dapat saksikan di layar kaca, pemirsa, protokol kesehatan sebenarnya diterapkan cukup baik di masjid ini, mulai dari penggunaan masker. Seluruh jamaah pada saat melaksanakan sholat menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, hand sanitizer pun juga disediakan, diingatkan pula oleh pihak masjid. Namun yang lagi-lagi tidak dapat dihindari adalah menjaga jarak. Mengingat bahwa luas masjid ini tidak begitu luas, namun antusiasme masyarakat yang telah menahan hasratnya untuk dapat menunaikan ibadah sholat tarawih di masjid selama 1 tahun belakangan ini kemudian cukup tinggi sehingga jaga jarak ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Namun yang cukup penting juga untuk saat ini yaitu di mana kita semua selama bulan suci Ramadan ini meningkatkan iman, kemudian memperbanyak ilmu, salah satunya yaitu adalah dengan mendengarkan ceramah dari satu masjid ke masjid lain. Namun pemerintah memberikan aturan mengenai hal ini, membatasi para penceramah dalam proses ceramahnya hanya berdurasi 15 menit saja dalam momen Ramadan dan juga Lebaran nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya respon masyarakat mengenai hal ini. Saat ini saya sudah berada di Masjid Baitul Mukmin. Assalamualaikum, mohon maaf Mas, mengganggu waktunya sebentar. Sedang tadarus dengan Mas siapa? Dengan Mas Aswal Badri. Mas Aswal Badri. Tentunya sudah mengetahui bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga diteruskan oleh MUI ada sertifikasi bagi para ulama. Oke. Mas sendiri termasuk yang setuju atau tidak? Sebenarnya sertifikasinya itu kan buat apa dulu gitu ya? Kita apa namanya, masyarakat mesti tahu benar-benar dulu itu apa tujuannya buat apa gitu. Kalau buat mempertahankan, ya katanya mempertahankan NKRI, wah saya sangat setuju sekali gitu. Nah, tapi kalau Mas sendiri termasuk orang yang pilih-pilih penceramah tidak sih Mas, kalau datang ke masjid, oh ini ulama A atau ulama B begitu? Sebenarnya saya selama menyejukkan hati, ya masyarakat pasti juga berpikir pengen dengar ceramah yang menyejukkan hati gitu ya kan. Kan orang tuh beda-beda gitu. Yang penting ya kalau buat saya sendiri, selama itu menyejukkan hati, saya pasti mencari ustadz tersebut gitu. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya ulama yang radikal itu seperti apa? Yang dimaksud pemerintah saat ini kan seperti itu. Yang jelas kalau radikal ya nggak sesuai sama sunnah Rasulullah SAW gitu. Nggak sesuai dengan hadis gitu. Itu aja sih. Pernah menemui hal itu tidak? Selama ini sih belum ya. Selama ini sih belum ya. Tapi mungkin di luar sana ada. Tapi alhamdulillah selama ini saya ngikut ceramah ustadz-ustadz tuh belum pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya harusnya seorang ulama dalam ajarannya seperti apa sih Mas dalam penyampaian materinya? Ya itu tadi gitu. Selama ulama, ustadz menceramah, mengajarkan agama, ya harus sesuai tuntutan agama Islam gitu. Tidak hanya agama Islam, tapi juga kemudian yang pemerintah sampaikan materinya tidak boleh melenceng dari kebangsaan. Ya otomatis itu juga yang penting ya NKRI harga mati kan kalau yang sekarang kan gitu. Yang penting ya itu juga gitu, selain agama, terus juga negara Indonesia gitu, menjaga kesatuan negara Indonesia itu juga paling penting. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Aswal tadi ya. sudah disampaikan bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap ya yang digalakkan oleh pemerintah saat ini, yaitu sertifikasi ulama dalam proses tidak hanya dalam selama bulan Ramadan saja, tapi juga nanti ke depannya sudah ada ribuan ulama yang sudah bersertifikat hingga saat ini. Namun bagaimana kemudian penerapannya? Kalau kita ketahui sebenarnya aturan ini kan baru digalakkan oleh pemerintah pada saat ulama ini akan memberikan ceramahnya secara on air di televisi. Belum ada aturan yang jelas
dan juga rigid mengenai hal ini untuk bagi para ulama yang akan berceramah off air di masjid-masjid. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DKM dari Masjid Baitul Mukmin, ada Pak Guntoro. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ya, Maria. Pak, tadi kami turut memantau, juga turut menunaikan ibadah sholat isya juga di masjid ini. Tadi setelah sholat isya sempat ada ceramah juga Pak dilakukan di sini. Ya, kita memang sudah menjadwal penceramah untuk 30 hari ke depan sampai akhir. 30 hari ke depan. Ada seleksi khusus tidak sih Pak untuk pemilihan ceramah? Kalau di masjid ini seperti apa? Kami sudah ada penyeleksi khusus dari tim seksi dakwah, di mana mereka sudah antisipasi ya, karena di masjid ini dari berbagai paham ada di sini, ya ada NU, Muhammadiyah, kemudian juga ada Persis, ada Salafi mungkin. Sehingga penceramah kami ada yang dari MUI, ada dari Muhammadiyah, dari NU sendiri. Antisipasi yang dimaksud untuk menghindari apa Pak? Tidak ada maksud apa-apa. Jadi kita penceramah itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi ada masalah akidah, ya, keyakinan, kemudian juga ada fikih, ya, bagaimana cara kita mengerjakan cara beribadah yang benar begitu. Ya, Mbak. Kalau saat ini kan kemudian untuk on air pemerintah menggalakkan sertifikasi bagi para ulama. Sertifikasi dari para ulama atau dai ini juga termasuk dalam salah satu seleksi tidak di masjid ini? Kami belum menerapkan itu, tapi saya yakin penceramah yang kami undang itu sudah lulus seleksi ya, karena dari Dewan Dakwah juga ada, kemudian dari MUI, kemudian dari Muhammadiyah. Ya, jadi artinya sebenarnya para penceramah yang akan diundang ke masjid ini tidak kemudian harus bersertifikasi, artinya sertifikasi ini tidak menjadi tolak ukur utama ya? betul, ya. Tapi kami yakin bahwa sesuai dengan keilmuannya, ya, untuk jamaah kita, masyarakat sini, supaya bisa diterima gitu ya, bisa diterima dan tidak menjadikan satu permasalahan. Sejauh ini kalau dari masyarakat sendiri Pak, ada tidak kemudian turut memberikan opini begitu misalnya, oh Pak kemudian panggil Pak salah satu ulama A misalnya, ini sudah bersertifikat dan segala macam, pernah mendapat respon seperti itu tidak? Ada ya masukan-masukan seperti itu, tetap kita tampung, namun tetap kita berazaskan musyawarah. Jadi setelah ada masukan kita musyawarahkan. Secara event tertentu mungkin kita bisa panggil gitu, sehingga secara keilmuan memadai dan bisa diterima oleh jamaah dan warga sekitar. Artinya sebenarnya tidak harus memiliki sertifikat, asalkan secara materi, secara keilmuan ajaran agama Islam dan juga kebangsaan ini sang ulama mumpuni begitu ya? Ya, secara keilmuan mumpuni. Namun demikian ke depan apabila memang ini menjadikan program pemerintah, ya kita tidak ada masalah ya, gitu. ya. Karena kan pemerintah kan sebenarnya maaf Pak, tujuannya kan adalah untuk kemudian meminimalisir ulama radikal, artinya yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga kebangsaan. Anda setuju? Setuju. Karena sesuai dengan perintahnya, ya kan, atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi kepada pemerintah kita juga harus taat gitu. Jadi kita ikuti gitu. Prosedur-prosedurnya kita ikuti. Kemudian ini kan ada anggapan masyarakat Pak, kalau misalnya ulama-ulama yang kemudian tidak pro pemerintah, kemudian dianggap radikal. Hal ini juga sepaham tidak sih Pak dengan pemikiran Bapak yang artinya tadi radikal kan tidak kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga kebangsaan itu tadi? Ya betul, sepengetahuan kami ya, saya ya yang dikatakan ulama atau kiai atau ustadz yang radikal itu mungkin yang ustadz-ustadz ada yang provokasi sifatnya ya, atau provokasi akan hal? Provokasi hal misalnya keadaan pemerintahan sekarang saat ini ya, kita nggak bisa tutupi kan. Mengkritik maksudnya? Mengkritik, kemudian mengkritisi, ya, sehingga mungkin cara mengkritisinya itu terlalu tajam sehingga dianggapnya sebagai ustadz yang atau ulama yang radikal. Hal ini yang juga masuk dalam seleksi Bapak, tidak kemudian salah satu seleksi yang bagi para ulama yang akan diundang ke masjid ini juga? Ya,
Karena kami juga ada panduan, ada ulama yang kita panggil dari MUI, di mana beliau adalah patuh dan taat kepada wakil presiden kita, yaitu Pak Ya, Ma'ruf. sejauh ini aturan pemerintah selama bulan Ramadan, durasi penceramah dibatasi ya Pak, hanya 15 menit saja. Di Ya. sini seperti apa? 15 sampai 20 menit lah. 15 sampai 20 menit, batasin. Situasional. Situasional, Ya. tapi tetap sesuai aturan gitu ya. Ya. Walaupun memang tadi kalau kita lihat jaga jarak agak sulit dia terapkan ya Pak. Selama ini kita mentaati ya aturan protokol kesehatan, karena di musim pandemi ini COVID, jangan sampai nanti kemudian masjid kita karena ada yang terpapar terus kemudian di lockdown, kita tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat, kan sayang. Iya, baik. Sehingga terus kami sosialisasikan perihal COVID ini Protokol supaya di program bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, harus diputus mata rantainya secara bersama-sama gitu. Oke, baik. Terus kita sosialisasikan. Terima kasih banyak Pak Guntoro atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Ketua DKM dari salah satu masjid dan juga warga mengenai hal ini. Sesuai dengan judul kita pemirsa, yaitu stigma radikal ulama di Cikal. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, dialog bersama Andromeda dan juga sejumlah narasumber di studio. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Saya langsung ke Bang Fadlizon, kita nanti juga akan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya, tinggal tweet mention ke Catatan Demokrasi, @catatan-demokrasi TV1, ajukan pertanyaannya. Bang Fadlizon, tanggapannya seperti apa mengenai tuduhan serius mengenai radikalisme ini, Bang Fadli? Ya, saya pikir ini adalah satu fenomena gejala gunung es ya, bahwa ada kesalahpahaman yang masif. Ini tulisan Anda ya, Ya. Bang Fadli ya? Iya betul. Jadi kesalahpahaman yang masif itu tentang istilah radikalisme, kemudian kadang-kadang dikaitkan dengan intoleran, dikaitkan dengan terorisme dan sebagainya. Stempel dan stigma semacam ini menurut saya sebenarnya agak terlambat puluhan tahun gitu ya. Bahkan sebetulnya istilah radikal itu dulu dipakai oleh orang kolonial, oleh Belanda dulu dipakai radikal, teroris. Bung Tomo itu disebut oleh Belanda itu di dalam sejarahnya sebagai teroris yang sangat jahat gitu ya disebut gitu. Jadi apalagi ini radikal, ini satu istilah yang sebenarnya sangat sumir dan tuduhan itu seolah-olah jelek. Nah, apanya yang radikal? Ajaran yang radikal, pemahaman yang radikal, panitianya yang radikal, atau misalnya ulamanya yang radikal? Siapa yang radikal di sini? Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ya, ini sebuah penyakit juga. Meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf, sudah tabayun bahkan dengan Nah, salah ini satu saya ingin melihat penceramah dalam di satu sana. gambaran besarnya dulu. Nah, ini kasus ini kan salah satu kasus tadi, fenomena gunung es gitu ya. Ada sebetulnya komisaris independen sebuah perusahaan milik negara, PT Pelni. Pelni itu kan pelayaran nasional Indonesia ya. Harusnya ngurusin pelayaran. Kok ini malah pelayaran di internet, di media massa, di media sosial gitu. Sayang sekali sebuah BUMN dikenal menjadi sebuah objek dari pembicaraan bukan karena prestasinya, tapi karena ada komisaris independennya mengatakan hal-hal yang saya kira menimbulkan begitu banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu sebetulnya. Dan justru sangat merugikan Pelni sendiri. Para pegawai Pelni, ya mungkin saya kira sebagian besar mayoritas beragama Islam, apalagi di bulan Ramadan, itu udah biasa. Tadi Pak Kiai mengatakan sudah bertahun-tahun mungkin sudah biasa di semua BUMN, ceramah-ceramah, kajian-kajian itu. Dan jangan-jangan nggak pernah ada keputusan direksi atau komisaris. Orang itu pengajian biasa kok, yang selama puluhan tahun mungkin sudah berjalan. Masa untuk mengundang seorang ulama, seorang atau beberapa orang para narasumber pengajian, kiai, ustadz gitu, harus sampai ke tingkat direksi. Ya, apakah ini sesuatu yang lazim? Ya, kecuali misalnya hal yang luar biasa. Orang itu misalnya terlibat dalam satu tindakan kriminalitas, mempunyai track record kriminalitas atau semacam itu. Tetapi kalau orang itu biasa-biasa saja, baik-baik saja, di mana-mana diterima, harusnya tidak perlu ada sampai direksi memberikan izin atau komisaris memberikan izin dan kemudian orang itu sampai dipindahkan dan dicap sebagai terlibat radikalisme. Menurut saya ini keterlaluan.
Indonesia ini mayoritas beragama Islam gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini menjadi sangat sensitif. Dan menurut saya seharusnya tidak boleh terjadi. Ini yang membuat demokrasi kita tuh merosot. Menurut Economist Intelligence Unit, ranking demokrasi kita nih dari tahun ke tahun merosot terus. Dari tahun 2019 itu ranking 85, tahun 2020 menjadi ranking 102. Negara yang selalu mengklaim negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi rankingnya ranking 102. Ini memalukan menurut saya. Ini karena hal-hal seperti ini. Tapi yang bersangkutan juga menegaskan bahwa kita berada di garda terdepan untuk memerangi radikalisme. Itu karena kebodohannya. Menurut saya tidak memahami apa yang dia omongkan. Dan itu menurut saya berbahaya. Apalagi seorang pejabat publik. Pejabat publik yang dia dibebankan di situ mempunyai tupoksinya. Apa sih tugasnya komisaris independen? Nah, inilah juga salah satu kritik saya dari dulu. Seharusnya BUMN itu jangan merekrut buzzer. Rekrutlah orang-orang. Ibu Irma, kita ingin tanggapannya ini. Ya. BUMN jangan kalau merekrut Bu Irma kan buzzer. politisi. Rekrutlah Ya. orang-orang yang memang milik Jadi kompetensi. harus orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Baik, Ibu Irma Ya. tanggapannya dulu Bu, sampai situ Jadi dulu. kalau tidak, maka BUMN itu pertama bisa jadi sapi perah. Lihat, BUMN kita belakangan ini selalu merugi. Harus disuntik oleh negara dengan permodalan negara. Baik, PMN. tanggapannya Ibu Irma. Silakan. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Fadli juga, ini bulan suci Ramadan, contoh beliau lah ya, jangan suka menuduh-nuduh gitu ya, bahwa BUMN ini istilahnya mengambil komisaris dari buzzer-buzzer misalnya seperti itu. Itu menurut saya nggak boleh juga disebutkan sembarangan seperti itu. Karena BUMN mengajukan nama, mendapatkan nama-nama itu dari banyak tempat ya. Ada dari berbagai institusi gitu. Jadi nggak ada juga yang boleh menyebut bahwa saya sebut BUMN meng-hire gitu ya komisarisnya dari buzzer misalnya seperti itu. Menurut saya itu juga nggak bagus ya. Tidak bijak bicara seperti itu. Ini bulan Ramadan, nggak usah digoreng-goreng, nggak usah diputer-puter kemana-mana. Lebih bagus kita fokus ya, masalahnya apa, kemudian kita selesaikan bagaimana solusinya agar masalah ini nggak menjadi kegaduhan-kegaduhan baru lagi gitu. Bulan Ramadan ini perlu kesejukan hati loh, ya. Jadi jangan sampai ada politiking untuk urusan-urusan yang sensitif agama seperti ini. Ya, ini malah saya kira makin gini. berbahaya loh, Fat. Jadi saya katakan harusnya BUMN itu memang merekrut orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Bidang pelayaran nasional Indonesia itu bukan sembarangan, ya kan? Nah, apakah yang bersangkutan itu mengurusi pelayaran nasional? Kok yang diurusin masalah pengajian? Ya, ini yang menurut saya misleading dan memberi message yang salah, apalagi di bulan Ramadan. Justru itu saya ingin mengingatkan, dan saya sebagai anggota DPR ya harus mengingatkan, jangan sampai seperti itu, karena dijamin hak warga negara, tiap-tiap penduduk ya dijamin haknya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Harus Pasal sesuai dengan 29. kapasitasnya seperti itu menurut Ya. Bung Fadli ya. Maksud saya ya kalau biasa saja kan, selama ini apakah ada masalah dalam persoalan pengajian? Saya kira di Indonesia sejak era reformasi sampai sekarang tidak pernah ada masalah soal pengajian. Pengajian di mana-mana kok. Itu masyarakat memilih di kampung ini dia suka dengan kiai siapa, ulama siapa, biasa-biasa saja. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari kalangan Salafi, itu sah-sah saja. Itu hak dari masyarakat kita masing-masing untuk kecuali misalnya dia melanggar hukum. Melanggar misalnya melakukan penghinaan, melakukan berbagai tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan konstitusi kita dan sebagainya. Tetapi selama dalam koridor tidak ada masalah. Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ketua MUI, sudah jelas loh ya pencerahan yang beliau sampaikan tadi bahwa siapapun Ustadz yang akan memberikan ceramah kepada masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah loh ya, jadi nggak perlu juga disampaikan Justru bahwa, itu. jadi Nah begini, ini kan saya paham, jadi saya paham, logikanya sebentar, tadi, saya kenapa paham. kemudian harus dilarang? Karena tidak Nggak ada ada izin yang direksi. melarang. Ini dia. Ini satu. Jadi apa dong namanya? Ini Dibatalkan. Ini menurut saya ini fitnah lagi nih. Enggak, kan dilarang Saya itu bilang dibatalkan. tadi kan sudah saya sampaikan di Ya. depan tadi bahwa akan ada perbaikan. Tidak ada ceramah dilarang di Pelni.
Tidak Oke. ada penceramah dilarang di Pelni, tidak ada pengajian yang dilarang di Pelni. Tapi Dan yang beliau bersangkutan- sebagai ketua MIU juga sudah yang bersangkutan mengatakan Nggak orang bisa, yang menjadi Fat. panitia. Jadi Tunggu begini. dulu, Anda dengar dulu dong. Yang menjadi panitia itu terlibat radikalisme, makanya dipindahkan. Apa maksudnya? Kalau soal itu kan soal internal Pelni, apa urusannya dengan Anda juga? Oh, saya kan pengawas. Enggak bisa. Itu Anda oversight, mengawas, tidak bisa. Anda silahkan mengawas. BUMN itu tapi milik ingat negara. ya, tapi ingat. BUMN itu Iya, milik tapi negara. BUMN juga punya Punya apa? code of conduct. Loh iya. BUMN juga makanya kita punya harus legalitas. kita cari tahu ada Terus apa. Anda siapa? Kemudian mau ngatur-ngatur BUMN juga nggak Saya bisa. anggota DPR, Anda bisa. boleh ngontrol, boleh. Iya. Tapi nggak boleh juga mengatakan bahwa BUMN meng-hire buzzer. Itu nggak benar. Saya mengatakan jangan sampai BUMN itu meng-hire buzzer. Dan kalau yang Ya, kalau bersangkutan kalau yang punya nggak- kompetensi. Kalau tidak meng-hire nggak usah disebut. Ini bulan Ramadan, Fat. Loh, bukan. Dari Coba dulu deh, saya lebih selalu bagus mengatakan, sedikit lah. Narasi yang bukan. Anda sampaikan ke publik itu harusnya lebih bagus sedikit. Narasi saya adalah narasi mencari kebenaran. Lebih bijak Dan dalam bukan masalah urusan soal bijak, cari kebenaran dulu. Dalam Gitu. bulan Karena Ramadan ini saya kita kira Anda cinta, harus lebih bijak. Kita cinta kepada bangsa dan negara ini. Kita ingin BUMN kita kuat. BUMN itu adalah cermin dari pasal 33, ya. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu maka Tunggu dulu. jangan rusak Karena BUMN itu- dengan tuduhan-tuduhan yang seperti Anda sampaikan tadi. Saya Nggak benar itu. Ya, justru saya ingin mengatakan kalau BUMN ini diisi orang-orang profesional, dia akan untung, Kalau itu bukan saya merugi. setuju. Kalau itu saya setuju. Dan karena dia untung Yang merugi, saya tidak dia akan setuju- menyumbang kepada rakyat Yang saya tidak melalui setuju APBN hanya dan sebagainya. tuduhan Anda bahwa BUMN meng-hire buzzer. Saya tidak setuju itu. Ya, Dan harus Anda saya cabut tuh kata-kata itu. Saya katakan jangan sampai ini ya, karena ini related. Jangan sampai meng-hire buzzer diisi oleh orang-orang yang profesional. Iya, Gitu. jangan sampai meng-hire buzzer. Tapi tidak ada BUMN meng-hire buzzer. Kita fokus ke Ya, temanya itu- Ibu dan Bapak. Saya kira itu pendapat orang sah-sah saja kok. Sah-sah saja orang berpendapat ada. Ya, itu terserah orang, ini negara demokrasi untuk mengatakan itu. Orang itu tidak tepat pada tempatnya, itu pada intinya gitu. Baik, saya ke Prof. Hamka. Prof. Hamka, Anda menyikapinya seperti apa? Karena kalau yang sekarang posisi komisaris independen tersebut sudah meminta maaf, sudah tabayun juga dengan MUI. Kalau memang dibiarkan ke depan, Anda melihat dampaknya bagaimana, Prof. Hamka? Sudah menyala, mic-nya bisa langsung digunakan, Prof. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terus terang tidak mengerti persoalan Pelni ini dengan kasusnya Ustaz Kiai Nafis ini. Saya hanya memahami bahwa ini ada di sini ada dipakai istilah-istilah radikal. Ada istilah sertifikasi, standarisasi. Saya setuju dengan Ibu Irma, tadi juga Pak Padli tadi, bahwa sebenarnya kata radikal itu memang arti awalnya itu positif. Seorang filosof itu dikatakan berpikir secara radikal, barulah menjadi filosof. Ya. Dalam ulama fikih ada fuqaha yang memang sangat mendalam dalam suatu masalah, disebut al-muta'ammikina fil fiqhi atau fil qiyas. Nah ini, tapi entah dari mana dan kapan ini istilah radikal beralih kepada arti kedua yang kesannya negatif. Seolah-olah radikal itu jelek. Dan itulah yang dipakai sekarang. Baik oleh masyarakat maupun oleh pengambil kebijakan-kebijakan. Ya kita terimalah. Terpaksa kita terima karena itu sudah menjadi perkataan yang populer di masyarakat. Dan juga dipakai oleh... Nah bagi saya, ini tadi saya sangat salut kepada MUI karena memakai istilah standarisasi bukan istilah sertifikasi. Gagasan sertifikasi itu sudah digulirkan oleh Menteri Agama sejak Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi sudah tak ada 3 Menteri Agama. Yang sebenarnya sertifikasi memang membingungkan. Karena seolah-olah akan menguji kedalaman ilmu seseorang. Padahal mereka kan sudah kiai, kedalaman ilmunya sudah teruji oleh masyarakat. Mereka ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang MA, ada yang ya sarjana
minimal SAG, dan itu sudah sertifikat dari negara, dari pemerintah. Jadi tidak bisa sertifikasi. Prof Hamka, ini juga ada pertanyaan dari Suherjati Suherman, agar tidak membuat kegaduhan, buat definisi tentang radikal itu seperti apa? Karena agar tidak secara sembarangan juga diterapkan pada kelompok yang tidak disukai. Ya jangan dulu. Sekarang arti kedua dari radikalis ini adalah bersifat negatif, dan itu biasa digunakan untuk melihat seseorang, apakah dia mubalik, apa dia intelektual atau pakar atau pengamat politik yang tidak bisa membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Jadi kan ini beda tipis ini. Kadang-kadang gagasannya untuk kritik tapi dibungkus dengan narasi kebencian. Saya beri contoh. Saya baru-baru ini terima ungguhan video tentang janji Jokowi pada tahun 2014. Kalau Jokowi menjadi presiden, tidak ada itu improbras, tidak ada itu improgram, semua ada sama kita. Lalu ditampilkan juga video dari salah satu stasiun TV yang mengatakan tidak lama lagi pemerintah siap mengimpor beras, tidak lama lagi pemerintah siap mengimpor garam. Ini kebohongan. Pemerintah yang bohong, presiden bohong. Ini narasi ujaran kebencian. Semestinya narasi ini, video ini dibungkus dengan narasi dekritik. Caranya bagaimana? Caranya sampaikan kepada presiden. Wahai Bapak Presiden, petani kita, baik petani garam, petani sawah harus diberdayakan. Agar janji Bapak waktu itu tidak dapat terlaksana dengan swasembada pangan, padi dan garam, janji Bapak dapat terpenuhi sekarang. Itu kritik. Jadi yang paling penting adalah, kalau yang saya tangkap dari Prof Hamka, yang penting adalah narasi atau materi dari penceramah tersebut, Prof Hamka ya? Jangan dulu, narasinya kan tergantung materinya itu. Artinya materi sebagus apapun, kalau disampaikan dengan ujaran-ujaran yang mengarah kebencian, itulah yang dikatakan sekarang oleh pengambil kebijakan sebagai radikalis. Nah, kemudian juga ada Prof Hamka, kalau boleh saya interupsi sedikit ya. Itu saya kira pengambilan contoh misalnya soal impor tadi, menurut saya itu bukan ujaran kebencian, justru itu saya begini, kritik. Karena jangan begini, saya katakan ujaran kebencian karena dia melakukan bohong. Ya, ujaran bohongnya itu kebencian. Dalam demokrasi, kalau itu memang bohong kan sebuah kebohongan. Artinya diberi narasi yang kritik. Ini bukan. Masalahnya kalau mengatakan kita tidak akan impor, kemudian impor, itu bohong apa tidak? Itu kan bohong. Ya, tapi artinya itu adalah fakta. Nah, apakah kita harus selalu melakukan eufemisme? Jadi ini cara menyampaikannya saja. Nah, masalahnya orang kita beda-beda budaya. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, orang Sumatera. Saya Makassar dikenal dengan bahasa kasar, tapi dengan kata bohong itu pun juga saya tidak terima. Iya, artinya kalau kita pakai debat demokrasi, bukan saya membandingkan dengan Amerika, Pak. Itu sangat biasa. Justru itu dibedah. Semua ucapan, tindakan, kebijakan. Jangan kita samakan demokrasi liberalis di Amerika dengan demokrasi musyawarah mufakat di Indonesia. Artinya boleh berbohong, tetapi narasinya harus sopan gitu. Ya, artinya kritik. Boleh kan enggak apa-apa kan kritik presiden. Kritik boleh asal ada data dan sumber. Iya, sekarang datanya jelas. Iya, datanya jelas, tapi data itu dinarasikan dengan kritik, bukan dinarasikan dengan kata bohong. Ketika mengucapkan itu, misalnya ada orang yang mengkritik itu tidak dengan kebencian, tapi ingin menggugat dan ingin mencegah, Saya gitu, mungkin sedikit menyampaikan ke Fadli. Saya ingin sampaikan sedikit ke Fadli bahwa kalau program tidak tercapai itu bukan berarti bohong. Itu cuma orang bodoh yang menganalogikan tidak tercapai, belum tercapai itu sebagai bohong. Itu ujaran kebencian pasti. Saya ingin mengingatkan lagi Fadli yang kedua. Saya mau kasih tahu, Anda harus tegaskan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak pantas jadi presiden ketika Pilpres. Sekarang ikut ke Jokowi sebagai menteri dari Pak Jokowi. Bohong nggak sih? Bohong toh?
Jadi kita menurut saya nggak usahlah bicara-bicara seperti itu lagi. Itu sudah kemarin ya. Terus Jangan begini, Pak lagi Fadli. itu juga jangan lagi di framing. Apalagi dalam bulan puasa ini saya ingatkan Fadli jangan memframing hal-hal seperti itu. Pak Hamka tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik ya Pak Hamka ya. Sudah menyampaikan dengan sangat baik bahwa kalimat bohong itu menurut Pak Hamka itu tidak bijak untuk disampaikan. Walaupun dalam bentuk kritik. Ada kalimat, saya hanya ingin ada meluruskan, narasi Pak, yang lebih baik supaya lagi. orang jangan salah paham. Jadi Fadli ini data jangan mengatakan kebiasaan gitu ya. Orang Indonesia sekarang ini takut berbicara. Ada ketakutan. Itu survei-survei mengatakan di mana-mana. Itu Fadli, Ya. itu Fadli yang menyampaikan, itu Fadli yang mengatakan. Oh, Anda ini nggak baca koran atau nggak baca berita? Saya baca koran, Itu ada yang saya namanya baca survei. koran, Kita kembali tapi ke tema, itu nggak Bapak Ibu. Saya benar. mau teruskan dulu ini. Ya, Saya mau beri silakan. contoh lagi satu. Misalnya ada di medsos kan pernah kita lihat. Ini presiden tolol. Ini Jokowi ini bodoh. Ini kan lahir dari ya jangan dulu saya teruskan. Sebaiknya kalimat itu kalau itu mau dijadikan kritik diubah narasinya. Bisa menjadi bahwa presiden supaya gagasan Bapak itu cemerlang ke depan, libatkanlah intelektual dari berbagai perguruan tinggi. Ya soalnya kan artinya mengkritik presiden, jangan kerja sendiri kan. Jangan berpikir sendiri. Jangan langsung kata bodoh, Jadi tolong. harusnya para penceramah juga diatur secara Nah, kosakata, diksi dalam menyampaikan kepada jamaahnya. Nah Prof. begitu. Hamka. Jadi ujaran ini Sampaikan beliau tadi. ada misalnya ada seorang ustaz yang kemarin juga saya dikirimi itu ungguhannya, namanya Pak Hasim Yahya, Kiai Haji Hasim Yahya. Dia bilang dalam ceramahnya, Islam yang terbaik adalah Islam teroris. Padahal ini baru satu hari kejadian teroris di Makassar kan. Bagaimanapun bagusnya arti teroris menurut dia, tapi makin masyarakat teroris itu sudah penjahat. Ya kan tidak boleh dinarasikan seperti itu. Jadi saya kira, jangan dulu. Betul, saya setuju. Ya. Kalau hal itu jelas itu, Ya. terang-terangan. Ya. Kalau Bapak mencontohkan ini saya setuju. Tapi kalau mencontohkan tadi soal impor saya nggak setuju. Kalau Bapak mencontohkan ini Ya saya boleh lah, boleh. sepakat. Ya. Kita kan demokrasi, boleh setuju atau tidak kan. saya kira tidak ada masalah, silakan ya. Baik, Prof. Ya. Hamka, kita akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya. Kami akan membuka Twitter kami, Catatan Demokrasi, bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada para narasumber kami sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pertanyaan sudah banyak masuk ke tim Catatan Demokrasi. Saya akan bacakan terlebih dahulu ini dari Ed Abdul Rohim bertanya kepada MUI. Kita ingin tahu ini Pak Kiai Holil Nafis, standarisasi penceramah yang seperti apa yang harusnya diterapkan? Ada 3 materi pokok yang harus dikuasai oleh para da'i yang terstandar oleh MUI. Yang pertama pemahaman sebagai Islam wasati. Jadi wasatoh, ummatan wasatoh litakunu syuhada 'alan nas. Jadi dia tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Dia ada pada pemahaman Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Dan tentunya mengerti tentang budaya, kapan budaya diadopsi menjadi sebuah tradisi keagamaan, kapan agama dijadikan sebuah budaya. Dia harus paham hal ini. Yang kedua, dia harus paham tentang kerangka agama dan NKRI. Hubungan agama di Indonesia adalah menjadi satu kesatuan dengan NKRI, tapi Pancasila bukan agama, tapi juga tidak bertentangan dengan agama. Oleh karena itu ketika kita bicara soal keislaman, maka tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. NKRI bagi kita adalah suatu yang inherent dengan keagamaan kita, dan keagamaan kita bisa diimplementasikan dengan NKRI sebagaimana Piagam Madinah yang Rasulullah lakukan dengan Sahifah Madinah, Rasulullah sebagai pemimpin. Di situ pluralitas agama, jadi kita tidak boleh membenci kepada non-muslim. Kita satu negara yang dibingkai dengan ukhuwah Islamiyah, huwa watoniyah, dan ukhuwah basyariyah itu. Yang ketiga tentu metodenya. Cara penyampaian agama dan juga narasi keagamaan itu jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Saya setuju dengan dari Pelni ketika umpamanya ada kegaduhan begitu, umpamanya direspon. Tapi tidak sefrontal itu. Semua menjadi dihapus, semua dibatalkan, termasuk kepada saya dibatalkan. Ketika orang mengatakan ketua komisi dakwah dibatalkan, mau apalagi memang faktanya begitu gitulah. Akhirnya terbawa semua, padahal yang disorot itu dari sekian kok yang dari NU 1, yang dari MUI 1, sementara yang dari mereka yang tidak setuju kok banyak. Kira-kira begitulah perdebatannya itu di medsos. Ini kita menceritakan perdebatan di medsos. Oleh karena itu
selain pemahaman Islam wasati dan kerangka NKRI itu juga mempunyai penyampaian yang baik. Nah, di sini yang kita akan latih ketika orang sudah dikenal bagus, cukup saja memberikan komitmen kita bersama dengan MUI, sudah seperti Profesor Hamka umpamanya, udah tinggal kita memberikan standarisasinya. Tapi ketika orang yang baru dakwah, tentu pasti membutuhkan pemahaman keagamaan yang komprehensif tentang Indonesia. Karena banyak juga yang profesor atau doktor dari luar tidak mengerti tentang budaya Indonesia, ketika dia dakwah berbeda, tesnya tuh beda. Kadang-kadang menyampaikan kebaikan tetapi yang timbul adalah kontroversi di masyarakat. Mereka padahal sudah kualifikasinya baik tapi mungkin cara penyampaian yang berbeda. Nah, itu yang kita sampaikan juga, ada metode tentang bagaimana menyampaikan dakwah di Indonesia dan bagaimana kita dakwah itu menjadi inspirasi dan juga menjadi aspirasi. Dakwah pun juga bisa memberikan pencerahan kepada umat tapi tidak menjadi yang apalagi antar ustadz umpamanya berantem di tengah-tengah masyarakat, yang berantemnya bukan dalil tapi berantemnya tapi saling merendahkan. Itu yang kita tidak boleh lakukan. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi standar. Orang yang mau bergabung dengan MUI silahkan mendaftar, kami akan berikan standar tergantung pada kualifikasinya, apakah dia cukup dengan pengakuan atau dia cukup orientasi sehari, teman-teman yang sudah, atau bisa 3 hari, bisa juga 1 minggu, tergantung kondisi pada permulaannya itu, pada kompetensinya itu. Nah, tapi yang bisa dibingkai adalah yang kita ingin sampaikan sebenarnya dengan kasus Pelni ini, perlu masyarakat ya bisa lebih jeli melihat ustadz. Guru itu bukan hanya sekedar ya menghibur, tontonan, tetapi juga bisa memberi tuntunan. Kemudian juga kualifikasi keilmuannya. Dia kira-kira belajar agama di mana? Jadi tidak sekedar hanya ulasan yang bagus lalu dia diundang sebagai ustadz yang menyampaikan di masyarakat. Nah, khawatirnya nanti ketika kita belajar agama tanpa ada sanad, ada kemampuan yang kompetensi, maka agama menjadi liar. Kayak kita hanya belajar dari Syekh Google umpamanya. Lalu kita bisa memutuskan dan kita seakan-akan menjadi mufti, ini akan bahaya. Ketika agama diserahkan pada orang yang hanya otodidak tanpa ada bimbingan guru. Nah, kondisi seperti ini yang kita standarisasi, bukan sertifikasi, standarisasi. Standarisasi dari MUI tidak memaksa, tetapi ini penting. Sekarang kita sudah bisa komunikasi dengan seperti KPI. KPI karena memang efeknya dari televisi itu luas, dia minta orang yang ngisi televisi adalah orang yang terstandar oleh MUI. Karena ketika ada masalah, ia akan datang pada MUI. Mau nggak mau kita nggak tahu urusan, tetap orang datang ke MUI. Oleh karena itu kami minta kalau Anda ingin datang ke MUI, maka yang ngisi harus yang seizin MUI, kira-kira begitu. Sudah standarisasi MUI. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak Kiai, ini untuk Bang Fadlizon ditujukan. Ini Ibu Irma boleh menanggapi juga, saya bacakan dari @wiroyudo wicaksono. Zaman SBY 10 tahun nggak ada tuh yang dikit-dikit radikal, dikit-dikit intoleran. Di era Jokowi kok perpecahan semakin nyata, Bang Fadlizon? Bisa dijelaskan? Ini mention langsung ke nama Anda, Bang Fadlizon. Itu yang tadi saya katakan bahwa sudah puluhan tahun ya, tidak pernah ada masalah orang melakukan pengajian. Mungkin belakangan ini kan terjadi satu pembelahan itu, mungkin gara-gara pada waktu itu ada Pilkada DKI ya, kalau kita kaji secara historis gitu ya. Dan kemudian ada ulama-ulama, kiai-kiai yang kritis. Jangan sampai, saya sependapat, standarisasi diperlukan. Ya, misalnya masa seorang ustadz tidak bisa baca Quran, itu yang paling rendah gitu. Haruslah bisa membaca, harus ada background, ada hal-hal yang mendasar, hal-hal dasar harus dikuasai. Tetapi jangan sampai ini menjadi alat sensor bagi mereka yang kritis ya terhadap berbagai kebijakan tanpa harus bicara soal kekuasaan ya, tetapi berbagai kebijakan kan ada juga yang bisa kritis. Jadi jangan ada sebuah nanti penyeragaman terhadap para ulama, suaranya harus begini, isinya harus begini dan sebagainya. Jadi Anda jangan sampai tidak gitu. Sepakat kalau secara materi diseragamkan. Oh iya dong, masa materi diseragamkan? Itu hak untuk menjalankan keyakinan dan agama kita masing-masing. Ada orang yang bicara soal syariat, ada yang bicara soal makrifat, hakikat, tarekat dan sebagainya. Itu kan pilihan masing-masing kalau di dalam Islam. Jadi menurut saya itu freedom, kebebasan ya yang dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tetapi kalau misalnya dia sudah menyimpang tadi dengan standar-standar persoalan NKRI, Pancasila atau menyinggung dan tidak bicara soal substansi, sebenarnya perdebatan substansi sah ya, saya sependapat misalnya ini boleh atau ini tidak boleh gitu ya, tetapi mungkin jangan sampai ini memicu kemudian kepada sebuah penistaan terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena
kita ini kan beragam pemahamannya, penafsirannya terhadap berbagai substansi ajaran yang ada di dalam Al-Quran, dari Sunnah dan sebagainya. Baik. Jadi itu saya kira. Ibu Irma, tanggapannya mengenai dua pembanding periode yang berbeda sebenarnya. Pertanyaan dari netizen tadi, Ibu Irma. Dikit-dikit intoleran, dikit-dikit radikal saat ini. Sebenarnya kan kalimat-kalimat intoleran dan radikal itu datangnya justru dari media ya, dari media sosial yang kemudian menjadi perbincangan dari netizen, bukan dari pemerintah loh. Dan saya tidak ingin membandingkan pemerintah SBY atau pemerintah Jokowi. Karena menurut saya masing-masing pemerintahan itu ada kekurangan dan kelebihannya juga. Jadi saya nggak mau masuk di arena itu. Karena nanti kalau saya bicara bahwa pemerintahan Jokowi lebih baik dari pemerintahan SBY, pasti nanti yang sana akan ngomong lagi kan bahwa pemerintahan mereka lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Menurut saya itu nggak ada habisnya. Jadi itu nggak penting menurut saya. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia ke depan menjadi lebih baik dengan ukhuwah Islamiyah, dengan Islam yang rahmatan lil alamin misalnya, itu menjadi Indonesia akan menjadi lebih kondusif. Apalagi dengan MUI yang baru, mohon maaf ya, saya baru dengar nih gitu ya. Dan saya mengapresiasi sangat tinggi sekali kepada MUI hari ini gitu ya, bahwa standar-standar dari ustadz-ustadz yang memang harus bicara ke publik itu memang harus disaring juga gitu. Kenapa? Karena publik kita ini kan sering nggak melihat isi, tapi sering melihat judul gitu. Kadang-kadang judul yang keliru Bombastis. itu isinya beda gitu. Nah ini kan juga memang harus dibenahi oleh MUI. Prof. Dan saya Hamka. sepakat dengan itu. Prof. Hamka, tanggapannya, penceramah harus ada penyaringan. Tapi juga Bang Fadlizon mengutarakan bahwa diberikan kebebasan dalam menyampaikan selagi substansinya masih di dalam koridor ya Bang Fadli ya, Prof. Hamka. Kebebasan memang mutlak dalam negara demokrasi, tapi kan ada standar-standarnya juga seperti tadi dari MUI Pak Klein Hafiz, bahwa seorang mubalik, dai, bagaimanapun sebebas-bebasnya bicara soal agama, tapi tidak boleh keluar dari koridor NKRI Pancasila. Demikian juga saya katakan tadi bahwa seorang mubalik harus menghindari apa yang mengarah kepada gaya-gaya provokatif. Seperti saya katakan tadi, ada Hasim Yahya, mubalik namanya, tapi gaya bahasanya provokatif, mengatakan bahwa Islam yang terbaik adalah menjadi teroris. Ini kan sangat bahaya seperti itu. Dan oleh karena itu, saya sangat sepakat dengan sikap MUI bahwa ada standarisasi. Ya, sudah tadi dikatakan, pertama ialah Islam wasatiyah, kemudian komitmen NKRI, dan kemudian metodologi. Ada lagi memang metodologi yang harus dipahami oleh masyarakat, dan ini tidak dipahami oleh mubalik-mubalik yang tidak belajar secara akademik satu pesantren. Kadang-kadang mubalik itu salah menempatkan hadis dan ayat, meskipun hadisnya itu sahih. Misalnya, dalam kaidah usul fikih, Al-Quran sebagai sumber, hadis adalah penjelas, bayan, penjelas. Nah, kedudukan hadis sebagai penjelas tidak boleh lagi mengaburkan apa yang sudah jelas dalam ayat. Saya beri contoh. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang di jalan Allah itu, mereka yang memerangi kamu. Jadi di sini sudah ada kekhususan. Khususan itu adalah mereka yang memerangi kamu. Tapi ada mubalik yang mengatakan kita harus memerangi siapa saja yang tidak muslim. Karena ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilu an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini bersifat umum. Jadi ayat yang sudah dikhususkan oleh ayatnya sendiri menjadi umum kembali tanpa disaring orang yang mana yang harus penafsiran yang kurang tepat ya Pak Kiai Holil. Ini kesalahan metodologi seperti ini banyak terjadi karena tidak ada seperti tadi itu sanadnya. Ya. Sebenarnya kan begini, pemahaman kan ada orang yang tekstual, ada yang kontekstual, ada substansial. Orang yang tekstual ini yang kadang-kadang rigid. Jadi ketika bicara uqatilan nas dianggap membunuh.
memerangi itu. Padahal memerangi itu bisa saja mereka bodohan untuk menjadi pinter, memerangi orang yang bermaksiat biar dia taat. Orang yang menurut kita adalah musyrik biar dia juga menjadi mukmin dan muslim. Itu memerangi bisa mengajak, bisa juga dengan cara memberikan penjelasan, bisa juga dengan cara keteladanan. Kadang-kadang akhlak perilaku kita membuat orang tertarik sehingga ingin mendalami pada agama kita. Banyak sekali yang saya Islamkan, orang saya tanya, apa yang buat Anda tertarik? Tetangga saya tuh kok adem, kok nyaman perilakunya, ternyata dia muslim, dia pindah ke Islam. Jadi nggak bisa dipaksakan, dia adalah hidayah dari Allah. Nah, berkenaan dengan pemahaman ini kadang-kadang yang rigid ada orang tekstual. Nah, orang-orang yang kontekstual biasanya menarik dari teks itu kepada realita. Namanya fiqhul waqi'. Gimana kita melihat dari teks yang dulu dengan kondisi tertentu, diambil nilai faktornya, ilatnya itu ditarik kepada secara faktual ini. Tapi ada kelompok yang substansial, kadang-kadang substansial sampai menghilangkan teks, sampai menghilangkan fakta. Ini keterlaluan. Biasanya orang-orang yang substansial itu cenderung ke kiri, orang-orang yang tekstual cenderung ke kanan. Nah, kami buat satu yang faktual sebenarnya. Satu sisi ngambil substansi untuk bicara tentang fakta, tapi menjadi teks itu untuk kepada yang fakta, mengambil teks itu mana teks itu. Oleh karena itu, yang kita lakukan seperti tadi katakan Bang Fadlizon, bahwa Fadlizon tadi, ini kita tidak akan menyeragamkan, tidak akan kita seragamkan, karena pemikiran kita beda-beda, ada yang ahli tafsir, ada ahli fikih, ada tauhid, tetapi masing-masing ada satu kesepakatan. Dalam koridor, kita berdebat akademik is okay, malah mencerdaskan. Mulai dulu itu para ulama biasa berdebat, tapi tidak keluar dari substansinya. Apa substansinya? Adalah keilmuan. Ketika berkenaan banyak tarawih, mau 8, mau 20, itu terserah. Tapi kita memberikan dalil, jangan sampai mencemooh yang 8 itu orang malas, orang yang 20 itu orang yang nggak ngerti, capek saja umpamanya. Akhirnya nggak substansi dengan dalilnya itu. Padahal yang debat 20 maupun yang 8 itu sama-sama nggak sholat tarawih. Baik, sesaat lagi di Catatan Demokrasi kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar perbincangan dari kawan-kawan kita, senior-senior kita, dan insya Allah mudah-mudahan ada bimbingan dari Allah buat pemirsa semua mengambil apa yang baik, mengambil apa yang menjadi hikmah. Begini saudara-saudara semua, kalau mau selamat sih ya, nggak cuman mau balik sih, nggak cuman ustadz atau kiai atau ulama, siapa aja lah, public speaker, ya, negosiator, kemudian bahkan antara suami dan istri, istri dengan suami, kakak dengan adik, adik dengan kakak, orang tua bahkan juga dengan anak, anak dengan orang tua. Kalau mau selamat emang mesti mikir sih, apa yang mau diomongin itu mesti mikir. Kemudian mikirnya tuh gimana? Mikirnya tuh ini Allah redho apa enggak? Kita ngomong begini Allah redho apa enggak? Ini kalau cerita tentang ngomong lah ya. Kan ngomong kan nggak harus selalu ustadz, ulama. Semua orang kan ngomong. Ada orang ngomong sama tetangganya main ngejeblak aja. Kagak ada pikirannya, kagak mikir, kagak kemudian ngitung. Allah suka apa enggak? Allah redho apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kira-kira nyakitin orang apa enggak? Ketiga, apa ya jatuhnya buruk sangka apa enggak? Karena kan bahaya juga kalau nyampe buruk sangka. Terus kita minta sama Allah apa bimbingannya. Jadi penting juga tuh kita ngehela nafas bentar. Ya, apalagi kalau emang urusannya rada-rada penting ya kita berdoa dulu. Besi kalau salah ngomong atau apa begitu. Dan ini bisa dipakai di urusan apa saja yang memang memerlukan kita bicara. Bahkan ketika kita bicara pada diri kita sendiri aja, kita perlu berdoa juga kok kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah ngomong sama diri kita sendiri. Banyak loh orang salah ngomong sama diri sendiri. Kamu tuh gak bakal bisa, kamu gak bakal mampu. Itu kan ngomong sama diri kita sendiri tuh. Kamu gak bakalan kaya, kamu gak bakalan sukses. Ramadan ini pasti susah. Udah COVID, gak bisa pulang kampung. Nah, ngomong sama diri sendiri aja kita mesti minta bantuan Allah. Agar kita ngomongnya yang benar sama diri kita sendiri. Nah, apalagi kita sama orang lain. Sejauh saya diajari nama ibu saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa kata dia? Doa dulu pakai doanya Nabi Musa, gitu kata ibu saya. Kalau apalagi mau ceramah, pakai doa Nabi Musa. Apa itu doa Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya bikin kita punya hati lapang. Punya hati juga bisa nerima ilmu. Punya hati bisa nerima nasihat. Punya hati kemudian benar. Punya hati lempeng. Punya hati jernih. Rabbi syrahli sadri. Yang kemudian bisa memancar keluar itu kebaikan demi kebaikannya. Wa yassirli amri. Mudahkan semua urusanku. Walaupun ini bukan cuma doa buat public speaking ya, ini doa juga buat bayar utang, buat urusan jodoh, urusan kemudian ekonomi, urusan ngedidik anak, nyekolahin anak, nguliahin anak, urusan kemudian berumah tangga dan lain sebagainya. Doa penting. Dan alhamdulillah saya itu ibu saya itu guru saya banget dah. Dia bilang sama saya begini, "Sob, kamu tuh ceramah tuh ya, mulut kamu bukan mulut kamu, mulut Allah. Izin dulu sama Allah mau ngomong apa gitu." Tadi nih mau ngomong di sini, kita gue bingung juga nih. Ngomong apa biar nggak bingung gimana? Ya di ruang tunggu kita doa dah. Ya Allah, engkau yang punya mulut nih, ngomong apaan ya begitu. Ngelihat yang satu begini, yang satu begitu. Ya tapi kan dua-duanya baik aja. Kita tinggal ngambil apa yang kemudian menjadi hikmah. Tapi itu benar tuh. Ketika ibu saya bilang, "Sob, yang punya mulut bukan kamu, Allah, izin dulu." Gitu. Sama siapa izin? Sama yang punya mulut. Terus yang dengar juga kupingnya bukan milik kamu, milik Allah. Hatinya juga milik Allah, semuanya milik Allah. Ya udah izin semuanya. Terus abis ceramah bagaimana? Abis kita ngobrol gimana? Abis kita kemudian nemuin orang bagaimana? Abis kita ngasih tahu si asi besi pulang bagaimana? Abis itu kata ibu saya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Yusuf Mansur yang sudah memberikan tausiah di ujung catatan demokrasi. Saya mau mengundang rekan saya yang tadi di salah satu masjid di kawasan Kemayoran, Maria Asega, bisa bergabung bersama kami. Ini luar biasa loh. Tadi di luar ramai, di dalam juga lumayan ramai meskipun bulan suci Ramadan ya. Ternyata memang antusiasme masyarakat yang sudah setahun kemarin menunda hasratnya untuk melaksanakan sholat tarawih yang ditunggu-tunggu di masjid, kemudian meluap pada tahun ini pada saat pemerintah sudah mengizinkan kembali untuk dapat melaksanakan sholat tarawih di masjid. Yang pertanyaan yang tentu dijaga adalah bagaimana kemudian pemerintah dapat membatasi, memberikan aturan untuk memitigasi penularan COVID-19 dan juga masyarakat ini dapat membentengi diri agar tidak tertular wabah. Itu yang perlu nanti PR pemerintah untuk saat ini ya. Sama halnya seperti penceramah, karena kata dan juga perilaku dari penceramah ini dicontoh oleh para jemaahnya, oleh karena itu harus sesuai dengan substansi, harus sesuai dengan isi Al-Quran. Terima kasih banyak Bang Fadlizon, terima kasih Pak Kiai Holil Nafis, Prof Hamka dan juga Ibu Irma Suryani sudah hadir. Ustaz Yusuf Mansur bisa gabung sama kita dong Ustaz. Oh siap, bismillah. Ini di harusnya hari pertama buka puasa bersama ini Ustaz Yusuf Mansur juga berkenan ya Ustaz untuk bergabung bersama kita ya. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa di catatan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.